Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu kromosom homolog dan sister chromatid ya. Bahwa keduanya eh, merupakan sama-sama kromosom yang berpasangan ya, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kalau kromosom homolog itu adalah pasangan kromosom, ya dia memiliki gen yang sama, cuma asal muasal dari sepasang kromosom ini adalah dari kedua orang tua kita. Jadi eh, kemarin kita belajar, oh kalau manusia itu punya 23 pasang kromosom, ya artinya kita memiliki 23 pasang kromosom homolog, ya yang mana pasangan satunya berasal dari ayah, pasangan yang lain berasal dari ibu gitu. Itu yang disebut sebagai homolog. Dan organisme diploid itu dikatakan diploid karena memiliki pasangan homolog tersebut gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau sister chromatid dia merupakan hasil replikasi sehingga eh, gen yang dimiliki oleh sister chromatid pun itu juga sama persis. Cuma kalau kromosom homolog itu bisa saja alelnya beda ya. Bisa saja memiliki alel yang berbeda. Misal contohnya kalau ayah itu rambutnya keriting, ibu rambutnya lurus, ketika mereka memiliki alel rambut yang berbeda ya. Ketika diwariskan ke anaknya, nah maka anak tersebut mendapatkan dua alel berbeda. Jadi kalau homolog bisa saja alelnya beda, tetapi kalau sister chromatid, jika tidak ada mutasi ataupun tidak ada faktor-faktor luar yang mengganggu, maka sifat dari sister chromatid itu akan 100% sama. Oke, itu ya, itu sekedar uh, review dari pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita kemarin juga belajar mengenai alel, terutama alel ya. Kalau untuk genotip dan fenotip, aku yakin sudah tahu semua ya. Genotip itu adalah kumpulan gen yang dimiliki oleh satu individu, yang biasanya dinyatakan dengan dua huruf ya. A besar, A kecil, dan seterusnya. Kalau fenotip itu adalah hasil ekspresi gennya yang biasanya tampak pada physical appearance, tampak pada uh, ciri-ciri fisik. Nah, sedangkan kalau alel, alel itu adalah variasi ya, variasi yang ada pada gen. Kayak tadi ya, misal ada variasi rambut keriting sama rambut lurus, itu artinya alel yang dimiliki oleh orang rambut lurus sama rambut keriting itu berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, pada genetika basic, fenotip atau penampakan luar itu biasanya 100% dipengaruhi hanya oleh genotip. Jadi kumpulan alel, kumpulan gen yang dimiliki satu individu atau genotip ya. Nah, itu 100% akan mempengaruhi fenotip. Tetapi pada genetika yang lebih advance, itu akan ada faktor-faktor lain, terutama faktor lingkungan ya. Jadi belum tentu kalau genotipnya A, fenotipnya itu juga mengikuti, belum tentu. Itu kalau genetika yang lebih advance. Tapi untuk hari ini kita akan coba bahas dulu yang basic dulu ya, mengenai genetika Mendelian. Oke, kemudian ini juga masih review mengenai perbedaan alel dominan dan resesif. Ini semua sudah tahu ya mestinya. Dominan itu adalah alel yang akan muncul pada individu heterozigot. Ya, jadi ada misalnya ada individu heterozigot A besar A kecil, ternyata individu tersebut sekalipun dia punya A kecil, ternyata sifat yang munculnya adalah sifat A besarnya. Berarti A besar bersifat dominan, A kecil bersifat resesif. Seperti itu. Oke, kemudian kodominan dan intermediate ini seringkali juga disebut sebagai peristiwa dominansi tidak sempurna, baik kodominan maupun intermediate. Kalau kodominan, eh, misal di sini ada alel merah sama alel putih, maka kalau kodominan itu akan muncul eh, merah putih pada organisme heterozigot. Kalau intermediate, merah putihnya dicampur sehingga menjadi warna pink pada individu heterozigot tersebut. Oke, sampai sini untuk pendahuluan sebelum kita masuk ke bahasan utama kita. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Sambil aku lanjutkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh sambil ditulis ataupun langsung speak up. Nah, kita akan mulai dari meiosis ya. Jadi untuk uh, mengerjakan soal tentang tentang genetika itu ada dua bahasan yang penting. Pertama adalah meiosis, yang kedua fertilisasi. Ya, jadi proses uh, terbentuknya keturunan itu kalau pada perkawinan secara seksual itu harus melewati dua itu ya, meiosis dulu, kemudian
fertilisasi. Nah, meiosis itu adalah proses pembelahan sel yang mana tujuannya untuk menghasilkan sel-sel gamet ya. Jadi beda dengan mitosis. Kalau mitosis itu pembelahan sel pada sel somatik ya, yang akan menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki sifat sama persis satu sama lain dan sama persis terhadap sel sebelumnya. Oke. Nah, sedangkan kalau meiosis tujuannya adalah membentuk sel gamet, yang mana sel gamet ini memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom awalnya. Gitu. Kenapa harus dibikin setengah? Karena sel gamet nantinya akan bergabung atau fertilisasi ya, bergabung dengan gamet yang lain, sehingga kalau jumlah kromosomnya tetap, misalnya kromosom manusia 46, kemudian sel gamet kromosomnya tetap 46, terus gabung sama gamet yang lain, maka manusia yang dihasilkan akan memiliki kromosom 2 kali lipat. Makanya jumlah kromosom pada sel gamet harus dijadikan setengahnya. Makanya perlu proses meiosis. Oke, ini gambaran dari proses meiosis secara umum. Oh ya, di sini ada gambar yang terlewat. Aku tutup gambar ya. Jadi mestinya di sini ada uh, kromosom yang awalnya itu individual, satu pasang homolog gitu ya. Dia mengalami replikasi sehingga menjadi kromosom yang memiliki sister kromatid ya. Nah, pada meiosis uh, pembelahan ini terjadi 2 kali, yang mana pembelahan pertama itu terjadi pemisahan kromosom homolog. Ya, homolog itu terpisah menjadi 2 sel. Berarti karena homolog terpisah pada pembelahan pertama meiosis, sel yang dihasilkan pada meiosis itu langsung merupakan sel haploid karena mereka sudah tidak memiliki homolog lagi. Ya. Daughter cells contain just one homolog. Artinya sel-sel ini sifatnya haploid. Nah, barulah nanti pada pembelahan kedua terjadi pembelahan yang memisahkan sister kromatid. Sister kromatid terpisah sehingga kalau dihitung jumlah kromosomnya itu dia setengah dibandingkan jumlah kromosom awal. Oke, itu untuk meiosis ya. Nah, kemudian kalau bisa kita aplikasikan dengan genotip, kalau misalnya ada suatu sel genotipnya A besar A kecil, ketika terjadi replikasi maka setiap alelnya, setiap kromosomnya kan akan mengalami replikasi ya, sehingga terbentuk double A di sini, double A besar, double A kecil. Nah, ketika membelah, maka antara A besar dan A kecil itu akan dipisah, ya, dipisah karena tadi homolognya terpisah. Nah, di sini muncul hukum yang selama ini kita kenal sebagai hukum Mendel yang pertama. Jadi mungkin kan sudah sering dengar, hukum Mendel 1 adalah hukum pemisahan secara bebas. Yang dipisah apa? Yang dipisah adalah kromosom homolog. Walaupun waktu zamannya Mendel, istilah kromosom itu belum diketahui ya. Tetapi pada eh, zaman modern seperti sekarang, kita bisa mengaplikasikan itu bahwa yang dimaksud Mendel itu adalah kromosom homolog loh. Gitu. Ya, jadi sederhananya, hukum Mendel yang pertama itu adalah hukum pemisahan bebas, yaitu pemisahan homolog. Gitu. Oke. Nah, kemudian setelah hasil pembelahan pertama, lanjut ke pembelahan kedua, di sini akan dihasilkan 4 sel anakan ya, dengan proporsi setengah memiliki genotip A besar, setengah memiliki genotip A kecil. Gitu. Ini masih standar lah ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada yang mau tanya dulu sampai sini? Masih gampang ya? Boleh tapi kalau ingin bertanya silakan. Oke, selanjutnya eh di sini menggambarkan perbedaan mitosis dan meiosis ya. Jadi kalau mitosis yang pertama mungkin persamaannya dulu. Persamaannya mereka sama-sama mengalami replikasi DNA ya. Kromosomnya direplikasi dulu. Cuma kalau mitosis semua kromosomnya mau dia homolog mau dia enggak. Ketika metafase, ketika mau membelah, semua kromosomnya akan dijajarkan menjadi satu garis. Ya, sehingga yang terpisah itu benar-benar sister kromatidnya. Jadi setiap kromosom, sister kromatidnya akan terpisah ke kanan dan ke kiri kalau di sini ya. Sehingga akan menghasilkan 2 sel yang sama persis. Tapi kalau meiosis, ketika terjadi metafase,
yang dijajarkan adalah kromosom homolog. Ya. Kromosom homolog akan ditempelkan, ya, dijajarkan. Kemudian setiap homolog akan ditarik ke arah yang berlawanan. Gitu. Nah, di sini warna merah dan biru itu menunjukkan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu ya. Jadi misal yang merah kita anggap dari ayah, yang biru kita anggap dari ibu. Oke, seperti itu. Ya, itu untuk perbedaan mitosis dan meiosis. Untuk perbedaan yang lain nanti bisa direview kembali ya. Misal, oh kalau mitosis dia anaknya ada 2 sel, meiosis itu ada 4. Mitosis 1 kali pembelahan, meiosis 2 kali pembelahan. Kemudian kalau mitosis, ploidi kromosomnya akan tetap dibandingkan dengan parent cell, tapi kalau meiosis, ploidinya akan jadi setengahnya. Gitu. Ya, dan seterusnya ya. Itu uh, perbedaan mitosis meiosis yang nanti bisa uh, dipelajari lebih lanjut. Cuma di sini aku ingin tekankan bahwa uh, perbedaan mitosis dan meiosis itu salah satu yang paling utama itu adalah mekanismenya. Mana kromosom yang dipisah. Kalau mitosis sister kromatid, kalau meiosis kromosom homolog dulu dipisah, setelah itu baru sister kromatid. Gitu. Oke, nah kemudian setelah meiosis dilakukan, maka akan terbentuk sel-sel gamet ya. Kalau pada organisme jantan jadi sperma, kalau misalnya pada organisme betina menjadi ovum gitu ya. Nah, nanti sperma dan ovum ini dia akan ber ya akan bertemu ya, akan mengalami fertilisasi sehingga anakan yang dihasilkan itu adalah hasil gabungan dari sifat genetik si ovum dan sifat genetik si sperma. Seperti itu. Dan selanjutnya mengenai persilangan monohybrid ini aku yakin kalian sudah hafal semua ya. Kalau monohybrid mah gampang gitu. Tapi di sini pengen menekankan bahwa uh, untuk melakukan persilangan minimal kita punya 3 step. Yang pertama adalah kita tentukan dulu genotip. Tentukan dulu genotip yang disilangkan. Oke. Yang kedua, cari gamet. Oke. Cari gamet. Gamet yang dihasilkan itu apa aja gitu. Ya. Tadi kalau kita mereview sebelumnya, gamet itu adalah hasil meiosis ya. Dia memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom induknya. Berarti gamet itu pasti alelnya cuma satu, masing-masing gen. Jadi kalau misal ada satu gen ya berarti A besar atau A kecil. Kalau 2 gen berarti dia harus mengandung A dan B. Masing-masing satu alel. A-nya satu, B-nya satu. Gitu. Oke. Nah, kemudian persilangan heterozigot ini juga masih mudah di luar kepala ya. Karena nanti kalau kalian ingin tanya sesuatu, silakan ya. Ini aku skip untuk uh, yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya gennya ada 2. Kalau gennya ada 2, misal nih, kita disuruh melakukan persilangan, kemudian persilangannya itu dilakukan pada individu heterozigot, disilangkan dengan heterozigot. Heterozigot yang ini ya, yang kayak gini ya. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, biasanya kita akan langsung ini ya, langsung, wah, gampang tuh kalau heterozigot sama heterozigot. Ya, karena kita tinggal cari gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Gitu. Terus ada 2, karena ada 2 individu yang disilangkan. Oke, ini aku yakin kalian sudah banyak yang tahu gitu, tentang cara ini. Tapi aku pengen membahas mengenai bagaimana sih, kenapa sih kok kalau genotipnya heterozigot, kenapa gamet yang dihasilkan itu seperti ini? Nih ya, 25% A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Masing-masing 25% atau seperempat. Kenapa sih kok seperti itu? Nah, kita harus lihat dulu proses meosisnya. Ya, jadi anggaplah kita punya individu tersebut ya, heterozigot, A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, yang mana setiap gennya itu berada pada kromosom yang berbeda. A-nya itu pada homolog yang dikasih warna merah, B-nya ditaruh pada homolog yang dikasih warna biru gitu ya. Nah, di sini genotip mereka A besar A kecil, B besar B kecil. Standar ya, sebelum terjadi meiosis akan ada replikasi dulu, menghasilkan sister kromatid ya. Kemudian, nah ketika meiosis, tadi kita tahu bahwa meiosis itu akan menyebabkan kromosom homolog itu dijajarkan ya.
Kromosom homolog itu disandingkan. Nah, proses penyandingan kromosom homolog ini itu terjadi secara acak. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya di sini kita punya dua pasang kromosom, kromosom yang membawa gen A sama membawa gen B, itu akan ada dua kemungkinan nanti. Kemungkinan pertama, kalau kromosom yang membawa A besar dan kromosom yang membawa B besar itu berada pada sisi yang sama ketika metafase. Seperti gambar nomor 1 ya. Ini kan A besar sama B besarnya berada pada sisi yang sama. Oke, A kecil B kecilnya berada pada pada sisi yang sama juga. Sehingga ketika membelah, ini garis putus-putus itu menunjukkan pembelahan gitu ya. Maka akan dihasilkan sel yang genotipnya A besar, B besar, B besar, dan A kecil, B kecil, B kecil. Nah, ketika mereka membelah lagi, sister kromatidnya dipisah, maka akan dihasilkan dua sel A besar, B besar, dan dua sel gamet A kecil, B kecil. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa saja kromosom yang membawa A besar itu tidak satu sisi dengan kromosom yang membawa B besar. Mereka bersilangan. Ketukar berarti ya. A besar sama A kecilnya ketukar gitu. Maka nanti ketika meiosis yang seperti ini terjadi, itu akan menghasilkan pada akhirnya ya, menghasilkan dua sel A kecil B besar dan dua sel A besar B kecil. Nah, dari sinilah muncul bahwa kalau genotip dari individu itu heterozigot, ternyata kemungkinan yang dihasilkan itu adalah semua jenis gamet itu bisa dihasilkan. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Sorry, ini typo. Ini mestinya A kecil B kecil. Oke. Masing-masing memiliki proporsi yang sama ya. A besar B besar sampai A kecil B kecil itu punya proporsi yang sama, yaitu masing-masing 25%. Nah, peristiwa teracaknya susunan kromosom ketika metafase ini adalah yang menjadi dasar dari hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang pertama tadi kan pemisahan kromosom homolog ketika meiosis 1. Kalau hukum Mendel 2 itu adalah peristiwa di mana alel A besar itu terserah dia mau milih B besar boleh, milih B kecil juga boleh. Atau istilahnya adalah independent assortment ya. Atau hukum apa itu namanya? Pemasangan secara bebas. Ya, artinya oh A besar itu boleh tuh dia eh, gabung sama B besar dalam satu sisi ya. A kecil boleh juga sama B kecil dan sebaliknya itu bebas terserah mereka. Dan sehingga pada akhirnya menghasilkan proporsi gamet seperti ini. 1:1:1:1 atau masing-masing 25%. Gitu. Oke, jadi asal muasal dari 25% itu dari sana. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, silakan. Masih gampang ya. Ini menurutku dasar yang penting ya, basic yang penting, terutama tadi ya, untuk mempelajari yang eh, pindah silang. Kalau di sekolah, di SMA, ya, di buku SMA itu, pindah silang itu ada kalau nggak salah, tapi hanya kasus tertentu saja. Nah, nanti di bab pindah silang kita bahas lagi. Itu. Silakan, ada pertanyaan? Tidak, kita lanjutkan. Ini kalau kita sudah tahu aturannya, kenapa sih kok dia eh, kalau bikin gamet itu harus seperti itu? Itu kalau kita sudah tahu aturannya dari mana, asalnya dari mana, nanti maka ke depan baru kita boleh pakai shortcut-shortcut yang kita sudah tahu. Oh, kalau dia heterozigot ya udah tinggal si A besar itu kita pasangin aja sama semua B. A kecil juga kita pasangin aja sama semua B. Itu boleh. Gitu. Nah, kemudian setelah meiosis, bab penting selanjutnya adalah mengenai fertilisasi. Fertilisasi itu penggabungan uh, dua gamet ya, ovum dan sperma. Nah, kalau misal kalian mengerjakan soal yang ada matriksnya seperti ini disebutnya adalah Punnett square ya, segi 4 Punnett. Nah, segi 4 Punnett itu tujuannya adalah untuk menunjukkan semua kemungkinan yang
mungkin. Semua semua kemungkinan yang mungkin, benar. Semua kemungkinan yang mungkin untuk fertilisasi. Ya, jadi eh, gamet-gamet yang ada di atas biasanya diasumsikan, misal yang atas itu eh, gamet jantan misalnya. Kemudian yang eh, di kolom yang warna kuning, misal di sini adalah punyanya gamet betina gitu. Nah, jadi Punnett square itu menunjukkan semua kemungkinan. Kalau misal gamet A besar B besar membuahi A besar B besar, itu jadinya apa? Oh, jadinya A besar besar B besar B besar. Kalau gamet A kecil B kecil membuahi A kecil B besar, apa yang terjadi? Oh, A kecil B besar B besar. Dan ternyata dari semua kemungkinan, kalau pada persilangan heterozigot, dua gen, itu ada total 16 kemungkinan. Makanya biasanya kita kalau disuruh nyari tahu, dari persilangan heterozigot, tentukan kemungkinan anak yang dihasilkan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Itu kita dengan PD langsung bilang per 16 gitu. Kan biasanya gitu ya. Itu benar ya? Nggak salah. Karena memang kemungkinan totalnya ada 16. Sedangkan A kecil, B kecil, B kecil itu cuma satu. Cuma satu kotak. Nah, tapi selain cara itu, selain cara, yaudah kita tinggal hitung kotaknya aja ada berapa, kita bagi total, kita bagi 16. Selain cara itu, ada cara lain. Tapi cara lain itu terlihat ribet. Nah, caranya adalah dengan kita tadi tahu bahwa setiap gamet itu proporsinya kan 25%. Ini ya tadi ya. Oke. Setiap gamet proporsinya 25%. Berarti setiap kolom, sorry, setiap kotak di sini, misalnya aku kasih bulatan gitu ya. Setiap satu kotak ini, itu adalah hasil perkalian dari 25% kali 25%. Ya, sama ya sebenarnya. Satu kotak tetap nilainya 1/16. Nah, terus pentingnya apa? Lagi-lagi ini aku sambungkan dengan pindah silang nanti ya. Jadi gini, kalau hukum Mendel 1 dan 2 itu uh, ter, kalau hukum Mendel 1 dan 2 berlaku, maka proporsi gamet yang dihasilkan akan selalu sama rata. Ya. Jadi kalau gametnya ada 4 ya masing-masing seperempat. Kalau gametnya ada 8 masing-masing seperlapan. Tapi jika nanti kalau kita nemu kasus di mana hukum Mendel itu tidak berlaku, yaitu ketika pindah silang, sebenarnya cara untuk mengerjakan soal pindah silang itu sama aja kayak kayak gini. Kayak Punnett square juga bisa gitu. Tapi bedanya cuma satu. Bedanya cuma proporsi gametnya. Ya. Jadi kalau gametnya itu rata semua ya, oh ini Mendel nih gitu. Tapi kalau gametnya itu aneh-aneh, misal nih A besar B besar 0,4 gitu ya. A besar B kecil 0,1, A kecil B besar 0,1, A kecil B kecil 0,4. Ini adalah hasil pindah silang. Misalnya hasil pautan dan pindah silang. Cara ngerjainnya sama persis. Kita tinggal ganti ini 25% diganti dengan masing-masing proporsinya. Itu doang. Itu kalau bahasa Jawa itu tok, terus. Gitu ya. Sebenarnya ngerjain pindah silang sama ngerjain hukum Mendel itu sama, sama aja. Cuma bedanya cuma itu. Cuma kita ganti 25%-nya dengan proporsi gamet masing-masing. Gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini aku kasih pakem bahwa kalau kalian nemu proporsi gamet itu sama rata ya. Sama rata, semua gamet yang mungkin muncul, maka itu adalah hukum Mendel berlaku. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau untuk pindah silang nanti ya, sabar dulu. Karena hukum Mendel aja itu udah banyak, bahasanya sudah banyak. Silakan kalau ada pertanyaan. Si gampang ya? Gampang ya, Bapak. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya soalnya masih eh, ada di buku SMA juga. Contoh persilangan 3 gen. Nah, di sini eh, selain dengan cara Punnett square, tadi kan aku bilang,
Punnett square itu cara yang digunakan untuk melihat semua kemungkinan. Ya, semua kemungkinan itu dijabarkan pada Punnett square. Tapi belum tentu setiap soal itu menginginkan kita seperti itu. Menginginkan kita untuk mengetahui semua informasi. Contoh misal nomor satu yang C. Ditanya, berapa kemungkinan dihasilkan anakan dengan genotip A besar A kecil, B besar B besar, C kecil C kecil. Nah, itu kan artinya kita nggak perlu tahu genotip yang lain ya. Ya udah kita nggak ngapain nyari genotip yang lain, kita nyari satu aja. Nah, itu ada caranya. Mungkin kalian juga sudah ada yang pernah tahu ya, bahwa ketika persilangannya itu adalah persilangan Mendelian, maka kita bisa mengerjakan persilangan tersebut dengan cara nyicil. Nggak cuma rumah doang yang nyicil ya. Misal kita cicil A-nya dulu. Kemudian yang kedua B-nya. Terus B-nya. Oke. Kemudian terakhir C-nya. Oke. Jadi kita cicil dulu ya. Misal A-nya dulu ya. Nah, A-nya ya udah kita silangkan aja. Oh, dia heterozigot A, disilangkan dengan heterozigot A. Terus ditanya, berapa kemungkinan dihasilkan anak genotipnya A besar A kecil, B besar B besar, C kecil C kecil. Kita, kita disuruh nyari yang ini, A besar A kecil. Kalau Punnett square untuk satu gen, pasti kalian sudah di luar kepala lah ya. Punnett square untuk satu gen kan cuma gini doang. Ini, sorry ini jelek. Aku nggak pakai tab. Ini A besar, ini heterozigot, ini heterozigot, ini A kecil gitu. Oke, ini pasti semua udah hafal ya. Berarti berapa nih kemungkinan kalau heterozigot sama heterozigot dihasilkan anak yang heterozigot juga? Ini kemungkinannya adalah 1/2. Nah, sekarang gantian yang B. Yang B juga heterozigot ya. Heterozigot B disilangkan dengan heterozigot B. Berapa kemungkinan anaknya B besar B besar? Gampang juga ya. Ini adalah oh, 1/4 ya. B besar kemungkinannya 1/4. Ini karena ini A-nya tinggal kita ganti dengan B aja ya. Kemungkinan B besarnya 1/4. C-nya berarti juga berapa? 1/4 ya. Maka kemungkinan A besar A kecil B besar B besar C kecil kecil adalah ini kita kalikan semua. Ini 1/32. Atau 2/64. Oke. Nah, ini akan sangat menghemat waktu. Kalau misalnya kita sangat terbiasa mengerjakannya dengan cara seperti ini. Apalagi kalau gennya banyak. Oke. Nah, kalau gennya banyak, kita pakai Punnett square, kita harus nyari dulu gametnya ya. Gametnya ada berapa nih? Ada 8. Terus bikin persilangan 8 kali 8. Itu terlalu lama. Ya. Walaupun ya bisa aja ya. Boleh-boleh aja gitu. Cuma dia terlalu lama. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada? Oh, ada. Oke, terus ada yang tanya nih. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau jumlah anakannya berapa? Nah, jumlah anakan itu bisa berapa aja. Di tergantung soal. Kalau di sini kan soalnya cuma kita cuma nyari tahu kemungkinan ya. Oke. Kalau kemungkinan itu artinya kan peluang. Oke. Peluang itu kayak bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk desimal, ya, bisa dalam bentuk pecahan biasa pun boleh. Gitu. Kecuali nanti kalau di sini diketahui ya, jika diketahui jumlah anaknya ada 10.000 misal, baru kita cari jumlah anaknya berapa gitu ya. Misal ditanya, jika jumlah anaknya 10.000, berapakah kira-kira anak yang memiliki genotip itu? Baru nanti kita kalikan 1/32 kali 10.000 gitu. Ya. Jadi um,
jumlah anak itu masalah yang eh, tidak terlalu rumit gitu ya. Oke, yang penting kita tahu peluangnya. Kalau misalnya peluangnya sudah tahu, oh dapat nih 1/32, jumlah anaknya 1 juta, kan tinggal kita kalikan 1 juta. Oh jumlah anaknya ternyata 500.000, ya udah kita tinggal kalikan 500.000. Jadi tidak masalah ya kalau kita tidak tahu jumlah anaknya. Yang penting, oh kemungkinannya sudah ada. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sorry. Pertanyaan kedua, Kak, yang A sama B jawabannya sama kan ya? Kita coba cek ya. Eh, yang A jumlah gamet ya. Jumlah gamet itu berarti gamet itu dihasilkan oleh setiap individu ya. Berarti kita harus bilang jumlah gamet itu individu pertama berapa, individu kedua berapa. Tapi karena kebetulan mereka genotipnya sama, kita ngitungnya 1 kali aja ya. Gamet itu cara cara ngitungnya tuh sebenarnya kayak gini. Misalnya, di sini kan kebetulan semua heterozigot ya. Cara ngitung aslinya tuh gini. Oh, yang A itu heterozigot ya, berarti dia ada 2 macam gamet ya, A besar sama A kecil. B juga ada 2 macam gamet, berarti masing-masing ini nyambang 2, B besar, B kecil. Terus C-nya juga ada 2 gamet, nanti dia akan nyambang 2 lagi. Jadi totalnya nanti akan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lah. Oke, jadi ada A besar, B besar, C besar. A besar, B besar, C besar. Terus ada A besar, B besar, C kecil. A besar, B kecil, C besar. A besar, B kecil, C kecil gitu ya. Sampai ada 8. Gitu. Jadi ini masing-masing, jawabannya masing-masing 8 ya. Untuk individu 1 8, individu 2 juga 8. Kemudian yang B, berapa macam genotip anakan yang dapat dihasilkan? Genotip anakan itu berarti setelah ini dikawinkan ya, setelah 2 individu ini dikawinkan, anaknya itu genotipnya bisa apa aja. Nah, itu eh, kita sama aja sih sebenarnya. Em, kalau persilangannya A besar, A kecil, A besar, A kecil, nih ya, persilangannya A besar, A kecil, A besar, A kecil, jumlah genotip anakannya kan ada 3 ya, A besar, heterozigot, sama A kecil, 3 macam kan. Kalau persilangannya heterozigot A kecil, ini ada 3 macam genotip. Yang B juga mestinya sama ya. Kalau heterozigot B disilangkan dengan heterozigot B, maka genotip anakannya juga ada 3 macam. C pun juga sama. Berarti nanti dia jawabannya adalah 3 pangkat 3 ya. Ini 3 kali 3 kali 3. 27 ya. Jadi kalau untuk yang A itu 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Kalau yang B itu 3 kali 3 kali 3. Gitu. Caranya sama ya. Kita tinggal ngitung per gennya saja. Oh kalau A gametnya ada 2 macam, B gametnya ada 2 macam, C gametnya ada 2 macam. Berarti 2 kali 3, 2 kali 2 kali 2. Kalau yang B persilangan heterozigot A ada 3 genotip anaknya. B juga ada 3 genotip, C juga ada 3 genotip, berarti 3 kali 3 kali 3. Oke. Kemudian kalau tidak sama genotipnya, wah ini keren nih pertanyaan ini. Kalau genotipnya tidak sama pun caranya sama ya. Misal contoh, nah, ini aku close ya. Jadi coret-coret lagi. Coba ya, aku close ya. Nanti bisa dilihat di recordingnya kalau nggak sempat screenshot. Oke. Pertanyaannya adalah kalau genotipnya beda gimana? Caranya sama ya. Misal, sorry. Ini aku ganti soalnya. A besar, A kecil, B besar, B kecil, terus dia jadi ini B kecil, ini C besar, C besar. Misal gini. Misal. Atau gini deh. Ini soalnya aku
Copy. Oke, ini genotipnya beda ya. Caranya tetap sama. Caranya adalah kita silangkan saja satu persatu. Kalau tadi yang A sudah jelas ya, dia heterozigot dengan heterozigot, oke, anaknya jelas. Nah sekarang B juga kita kasih perlakuan yang sama, tapi B-nya di sini satunya heterozigot, satunya homozigot resesif. Berarti persilangannya B besar B kecil dengan B kecil ya. Ini kan anaknya cuma dua macam, yaitu B besar B kecil dan B kecil ya. Ini nanti bisa dicoba. Kalau B besar B kecil itu berarti persilangannya gini ya. Ini yang heterozigot yang atas, yang B kecil gametnya cuma B kecil saja. Berarti di sini adalah heterozigot, di sini homozigot resesif. Oke, kemudian yang C juga sama, dia tinggal disilangkan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa jumlah gamet yang dihasilkan, eh ya udah ini individu satu ada 8, individu 2 jumlah gametnya ada 2. Oke, karena A-nya dia ada 2 gamet, B-nya kan cuma ada satu jenis gamet saja. C-nya juga cuma ada satu jenis gamet. Berarti ini kalau dikalikan kan 2 kali satu sama dengan 2. Jadi kalau kalian cari sampai besok, pasti cuma nemunya gametnya itu A besar, B kecil, C besar, sama A kecil, B kecil, C besar. Individu 2 ya, individu yang kedua. Kalian nyari sampai besok nggak akan ketemu yang lain. Cuma ada 2 itu. Gitu. Oke, jadi ya. Jadi kalau misalnya genotipnya beda, emang bisa ya, bisa aja. Kita tinggal ganti persilangannya, dan persilangannya kan nggak susah kalau kita pisah setiap satu gen. Gitu. Bahkan kalian bisa ngawang, nggak harus ditulis kayak gini pun mestinya bisa. Gitu. Kalau udah biasa. Oke, jadi ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Boleh? Siap. Oke, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan mengenai persilangan yang semua orang sudah hafal, sudah di luar kepala. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Sekedar mengingatkan bahwa kalau persilangannya itu ideal ya. Oh ini heterozigot, disilangkan dengan heterozigot. Yang mana di sini ada 2 gen. Gen Y itu menghasilkan kuning, kalau Y kecil, alal Y kecil hijau. R itu kalau dominan dia bulat, kalau resesif dia keriput gitu ya. Ini kan di buku-buku banyak. Kalau di buku biasanya pakai huruf B sama K ya. Kalau di sini ya sama aja sih sebenarnya, cuma beda huruf saja. Nah, kalau persilangannya dilakukan dari homozigot disilangkan dengan homozigot menghasilkan generasi pertama atau F1 heterozigot. Kemudian si heterozigot ini dia disilangkan sendiri ya, self fertilization. Artinya heterozigot dengan heterozigot itu sendiri. Maka gamet-gamet yang dihasilkan sama tadi ya, kayak Punnett square yang kita jumpai sebelum-sebelumnya cuma beda huruf. Persilangannya 4 gamet dengan 4 gamet. Maka persilangan seperti ini tuh akan menghasilkan fenotip dengan perbandingan yang selalu 9 berapa? R kecil 3, Y kecil R besar itu 3, sama yang semuanya resesif 1. Selalu seperti itu. Ya, 9 itu kalau kedua sifat dominannya muncul, Y besar R besar. Ini tanda strip itu menunjukkan uh, bahwa tempat tersebut bisa diisi dengan alal bebas ya. Boleh diisi Y besar, boleh diisi Y kecil. Biasanya kalau ada stripnya itu menunjukkan fenotip. Ya, jadi kalau dua-duanya dominan, oh ini perbandingannya 9 nih gitu. Kalau dia Y besar kemudian resesifnya 1, dominan resesif, dia 3,
Ya. Kalau semuanya resesif, 1. Itu perbandingan yang sering kali kita jumpai. Di buku pasti ada. Oh, dia 9331. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Itu untuk di hybrid. Di hybrid, oh gampang. Terus ini ada pertanyaan menarik. Berarti kopas dulu. Kak, kita kan nggak mungkin ngafalin perbandingan fenotip sampai tetrahybrid dan seterusnya. Ya, betul. Eh, saya pernah baca itu pakai segitiga Pascal. Itu gimana ya Kak caranya? Yang persilangan heterozigot dengan heterozigot. Ya, kita bisa pakai segitiga Pascal. Bahkan ini pun juga segitiga Pascal. Oke, caranya eh, lumayan rumit ya. Misal kalau di hybrid kan 9331. Tapi gini sih, kalau itu untuk keperluan sekolah, di sekolah nggak akan sampai tetrahybrid dan seterusnya. Di Olimpiade pun juga bisa saja persilangannya itu 5 gen, tetapi nggak akan disuruh nyari segitu banyak sih. Tapi kalau misalnya pengen nyoba, bisa aja. Caranya gitu. Karena sudah tahu semua kan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu yang gini. Salah. Sorry. Nah, satu, 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 dua, satu, satu, tiga, tiga, satu. Nah, contoh misal kalau persilangan di hybrid, kan perbandingannya 9331. Oke, itu kalau tidak salah, eh, gimana ya waktu itu? Lupa juga. 9331 itu dari ini, dari 121. Oh, ini. Satu itu dia dikalikan 3 pangkat 2, ini dikalikan 3 pangkat 1, ini dikalikan 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 2 di sini, duanya itu menunjukkan berapa gennya, berapa hybrid, di hybrid berarti. 1 kali 3 pangkat 2, itu kan 3 pangkat 2 kan 9 ya, kali 1 9. Terus 2 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 kan 3. Nah, di sini ada 2, angka 3 di sini. 3 pangkat 0 kan 1 ya, dikali 1 berarti di sini ada 1. 3 pangkat 0. Itu kalau di hybrid ya, 9331. Kalau trihybrid, berarti kita mulainya dari 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3 pangkat 0. Berarti nanti perbandingannya itu ada satu perbandingan yang nilainya 3 pangkat 3, berarti 27 ya. 3, 3 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. Tapi ada 9, tapi ada 3 digit. 3 pangkat 1 itu 3, ada 3 digit juga. 3 pangkat 0 itu 1, cuma ada 1. Ini kalau tri hybrid. Kalau tetra hybrid bisa dicoba ya. 1331 berarti kan baris selanjutnya 1 4 6 4 1. Ya udah berarti ini satunya kali 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu 81 banding 4 kali 3 pangkat 3. Ini 27 banding 27 banding 27 ya, banding 27. Dan seterusnya ya. Jadi 1 4 6 4 1-nya tinggal diikutin aja. Ini 3 pangkat 2, ini 4 kali 3 pangkat 1, 1 kali 3 pangkat 0. Itu kalau disuruh nyari perbandingan ya. Tapi apa ya, kalau itu menurutku di Olimpiade nggak akan disuruh seperti itu. Karena nentuin fenotipnya aja udah pusing. Misal nih, kalau dia tetrahybrid. Tetrahybrid, fenotipnya ada berapa itu berarti? Coba coba kalian eh, hitung. Kalau ada tetrahybrid berarti A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Genotip atau fenotip anakan yang dihasilkan itu ada berapa? Itu pun udah banyak. Kalau aku hitung berarti tetrahybrid itu mestinya ada
16 fenotip. Ya, 16 fenotip anakan. Ya, itu berarti kita harus nyari tahu tuh 16 fenotip itu apa aja. Eh, Fenotip biji, bisa biji kuning, keriput, bunga merah, batang tinggi misal. Nah, itu kan kita urutin sampai ada 16. Mungkin nggak sih di Olimpiade kayak gitu? Sebenarnya mungkin aja sih. Cuma kita nggak akan disuruh mencari terlalu nguli. Paling pertanyaannya kayak gini. Ada persilangan tetrahybrid misal, terus disuruh nyari berapa kemungkinan fenotip ini, berapa kemungkinan genotip itu. Kayak gitu ya. Itu jawaban untuk soal yang, pertanyaan yang terakhir tadi ya. Caranya gimana kalau pengen nyari perbandingan? Kayak tadi ya, kita tinggal pakai segitiga Pascal sebagai koefisien untuk 3 pangkat something-nya. Oke? Tuh. Silakan, ada pertanyaan lagi? Boleh? Sambil ini bisa dibaca ya. Istilah-istilah yang sering dipakai ya pada persilangan. Ada test cross, back cross, reciprocal. Kemudian ada true breed, homozigot, galur murni itu sama. Lethal itu juga lumayan sering ditanyakan. Individu mati sebelum dewasa atau misal dia mati dalam kandungan. Itu lethal. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan. Nah, setelah ini kita akan membahas, eh, ada satu teori lagi, ada satu kumpulan teori gitu ya dalam eh, peluang. Karena kalau persilangan itu tidak akan jauh-jauh dari nanyain peluang atau kemungkinan gitu ya. Setelah itu kita akan banyak nyoba soal, kita bahas, soal kita bahas. Silakan ya kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada? Sambil kita lanjut ya, boleh? Nanti kalau mau ditulis. Oh, ada. Kak, kalau backcross kan salah satu parental. Kalau kedua genotip parentalnya beda, yang mana? Nah, biasanya, oh ini aku forward dulu. Kalau backcross kan parentalnya dua ya. Kalau backcross, genotip parentalnya beda, gimana dong? Nah, biasanya akan dikasih tahu. eh, Persilangan persilangkan balik dengan orang tua jantan atau orang tua betina. Atau biasanya kata-katanya dibikin rumit. Disilangkan dengan genotip yang sama dengan orang tua betina. Ya, gitu. Keturunan disilangkan dengan individu yang punya genotip sama dengan orang tua jantan. Kayak gitu. Biasanya akan dikasih tahu dengan jelas kok. Ya. Kalau nggak dikasih tahu dengan jelas, antara memang orang tuanya genotipnya sama atau soalnya kurang informasi. Gitu. Oke, ya. Pertanyaan lain masih boleh ya. Kita sambil lanjutkan dulu. Itu mengenai aturan umum peluang. Ini mungkin banyak yang sudah tahu juga. Peluang itu memiliki nilai paling kecil itu nol ya. Peluang yang nilainya nol itu berarti artinya tidak mungkin. Ya contoh kita punya dadu, kan tahu dadu kan? Dadu kita lempar, terus ditanya berapa kemungkinan muncul mata dadu 7, kan nggak mungkin ya. Berarti itu nilainya nol. Kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan tertinggi itu nilainya 1 ya. Itu eh, peluang. Peluang kalau nilainya 1 artinya sudah pasti. Ya, tuh. Kalau ya, kalau peluang itu nilai 1 artinya sudah pastilah itu. Ya, jadi jangan takut kalau loh ini kok peluang nilainya 0 atau peluang nilainya 1 itu mungkin ya, Sian. Seperti itu. Nah, kemudian eh, jumlah semua
apa ya? Jumlah semua peluang itu selalu sama dengan satu. Ya. Jadi jika semua peluang itu dijumlahkan, itu pasti satu nilainya. Contoh misal eh, dadu tadi ya. Dadu itu kan setiap sisinya kan kemungkinannya seperenam kan. Kemungkinan satu seperenam, kemungkinan dua seperenam, dan seterusnya. Itu kalau semua kemungkinan dadu itu kita jumlahkan kan sama dengan satu ya. Seperenam tambah seperenam tambah seperenam tambah seperenam tambah seperenam tambah seperenam. 6 kali 6 lah. Ya, sama dengan satu. Itu berlaku untuk semua kemungkinan ya. Semua kemungkinan itu kalau dijumlahkan selalu sama dengan satu. Nah, kemudian yang ketiga, aturan perkalian. Aturan perkalian itu adalah kita pakai jika terdapat dua peluang, dua kejadian peluang. Uh, Dua kejadian peluang dan keduanya um, merupakan syarat apa ya? Dan keduanya harus terjadi, harus terjadi, uh, harus terjadi. Atau kata-kata lainnya itu adalah jika ada dua atau lebih syarat dalam peluang, maka nilainya harus dikalikan. Contoh kayak gini. Contohnya apa ya? Eh Tadi deh, persilangannya gampang. Aku pakai persilangan yang gampang. Kalau ada persilangan A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Cara persilangannya kan semua pasti udah di luar kepala ya. Ini akan jadi A besar, jadi A besar A kecil. Ini terus juga akan jadi juga kasih situ. Ini ya. Nah, kalau ditanya berapa peluang dihasilkan anak dengan genotip A besar A besar, kita dengan gampang kan jawabnya, oh, seperempat. Tapi jangan lupa bahwa seperempat itu sebenarnya berasal dari peluang A besar yang atas dikalikan peluang A besar yang pinggir. Ya. A besar yang atas ini peluangnya setengah, yang pinggir ini juga peluangnya setengah. Makanya ketika dia diketemukan, maka peluangnya jadi seperempat ya. A besar ketemu sama A besar jadi A besar, peluangnya adalah 1/4. 1/4 asalnya dari setengah kali setengah. Oke. Artinya apa? Artinya supaya dihasilkan anak dengan genotip A besar, kan ada dua syarat di sini. Syarat yang pertama adalah sperma yang membuahi dia harus memiliki genotip A besar. Syarat yang kedua, ovum yang dibuahi harus memiliki genotip A besar juga. Jadi sebenarnya dari tadi itu kita sudah mengaplikasikan aturan perkalian sebenarnya. Oke, aturan perkalian kita sudah aplikasikan, tapi ya mungkin secara sadar ataupun tidak sadar. Ya, bahwa tadi ya seperempat itu berasal dari peluang eh, sperma A besar itu setengah loh, peluang ovum A besar juga setengah. Itu dikalikan setengah kali setengah sehingga jadi seperempat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada dua syarat, dua-duanya harus dipenuhi, maka setiap syaratnya itu harus dikalikan supaya menjadi satu peluang yang utuh. Gitu. Itu sama halnya dengan kayak gini. Mungkin kalian pernah belajar pakai kelereng gitu ya. Misal ada dua kantong. Di sini ada dua kelereng putih, dua kelereng merah. Di sini ada tiga kelereng hijau, sama lima kelereng kuning. Misal. Terus ditanya, aku ngambil satu kelereng dari sini, satu kelereng dari yang kanan. Berapa kemungkinan yang aku ambil adalah kelereng putih dan kelereng kuning?
Maka jawabannya adalah, oh putih itu kemungkinannya 2/4 loh. Kuning kemungkinannya 5/8. Kemungkinan dua-duanya keambil dan benar berapa? Pasti ini akan kita kalikan. Jawabannya 10/32. Nanti tinggal disederhanakan. Itu juga sama ya. Berarti supaya kita mendapatkan putih dan kuning, berarti kan syaratnya dua. Dari kiri kita ngambil putih, dari kanan kita ngambil kuning. Itu juga aturan kali ini. Oke, itu ya. Sama halnya juga dengan persilangan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum lanjut? Teman? Setelah ini ada aturan penjumlahan ya. Nah, selanjutnya aturan penjumlahan ya. Ketiga, aturan penjumlahan sebenarnya kita juga sudah ini sudah nyoba sudah mengaplikasikan sebenarnya. Cuma mungkin belum tahu itu adalah aturan penjumlahan. Itu ada jika ada lebih dari satu alternatif peluang yang sama-sama memenuhi syarat. Oke, itu untuk aturan penjumlahan ya. Nah, salah satu yang kita ketahui dengan jelas aturan penjumlahannya itu ada di sini. Kalau misal persilangan masih A besar A kecil dengan A besar A kecil ya. Aku lengkapi soalnya. Persilangan A besar A kecil dengan A besar A kecil, di mana alel A besar itu adalah normal, alel A kecil itu albino dan bersifat resesif. Berapa peluang dihasilkan anak dengan fenotip normal? Ini jawabnya berapa? Aku serahkan pada kalian perhitungannya. Kan? Jawab. Bang ya, 3/4, 3/4. Yakin 3/4? Semua orang jawab 3/4. Dan jawabannya adalah, ya benar ya, 3/4 ya. Gampang ya? Oke, tapi ketika kita menjawab 3/4 itu sebenarnya kita mengaplikasikan aturan penjumlahan. Gimana caranya? Karena kalau misalnya kita diminta untuk nyari peluang anak yang normal, itu ada dua genotip. A besar normal kan? Ya, A besar A kecil normal juga kan? Kalau A kecil baru dia albino. Nah, kita secara insting langsung menjumlahkan. Oh, A besar ditambah A besar A kecil, itu peluangnya totalnya adalah 3/4. A besar itu 1/4, heterozigot itu 2/4. Ya, secara insting kita langsung, oh itu nilainya 3/4 tuh. Ya, jadi itu sebenarnya di sana kita juga sudah mengaplikasikan aturan uh, penjumlahan. Yaitu di sini ada dua alternatif. Ya, yang A besar normal nggak? Normal. A besar A kecil normal nggak? Normal juga. Berarti kan di situ ada dua alternatif yang sama-sama bisa dipakai. Nah, itu maka peluangnya akan dijumlahkan. Gitu. Sama halnya dengan kayak gini. Misal, dadu lagi ya. Aku punya dadu, terus ditanya, kalau dadunya aku lempar, berapa kemungkinan muncul mata dadu genap, misal. Maka pasti jawabannya, oh, setengah tuh, 3/6. Kenapa kok bisa tahu 3/6? Karena
masing-masing yang genap itu nilainya 1/6, kita jumlahkan semua. Ya, 2 bisa, 4 bisa, 6 bisa. Ya, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Itu juga termasuk aturan penjumlahan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Setelah ini kita akan lanjutkan nyoba bahas soal ini pendahuluan kemarin ya. Kayaknya ada beberapa soal yang bisa kita bahas sampai sini. Ada? Oke, sip, gak ada. Lanjut ya. Oke, kita coba mencari soal yang kemarin. Soal pendahuluan. Ya. Oke, nomor 1 ya. Kita coba. Fenotip makhluk hidup tidak selalu diatur oleh gen yang terdapat pada autosom atau kromosom X. Itu yang sering ya. Biasanya kalau persilangan itu seringkali itu pakai contohnya itu sifat yang ada di autosom atau kromosom X karena dua tempat tersebut autosom dan kromosom X itu lebih challenging ya. Lebih bisa dibikin lebih susah. Kalau kromosom Y itu jelas. Misalnya ada suatu sifat yang terpaut kromosom Y. Maka kalau misalnya ada seorang laki-laki yang kena sifat itu, maka semua anak laki-lakinya pasti kena. Semua anak perempuannya nggak akan ada yang kena. Gitu. Ya. Jadi nggak seru sebenarnya kromosom penyakit ataupun kelainan di kromosom Y. Karena jawabannya udah jelas banget. Nah ini tapi dicoba konsepnya ya. Ada sifat yang berada pada kromosom Y atau bahkan ada juga pada mitokondria. Nah, sifat yang dimiliki sifat yang uh, berada pada gen-gen di mitokondria itu lebih me, lebih berhubungan dengan ibu. Jadi kalau kromosom Y itu berhubungan sama orang tua laki-laki, kalau gen-gen mitokondria itu hubungannya dengan orang tua perempuan. Ada yang tahu kenapa kok seperti itu? Kenapa kok mitokondria itu identik dengan um, orang tua perempuan atau ibu? Karena sitoplasmanya dari ibu. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika proses fertilisasi, proses pembuahan, sperma itu cuma menyumbang nukleus aja. Tapi kalau ovum itu menyumbangkan nukleus plus seluruh sitoplasma. Jadi kalau sitoplasmanya ovum itu bermasalah, maka anaknya juga akan bermasalah. Gitu. Kalau sitoplasmanya ovum itu normal ya berarti anaknya nanti akan normal. Gitu. Makanya kalau gen-gen yang ada di mitokondria, kita juga tahu ya mitokondria itu punya gen sendiri ya, sama kayak bakteri, mirip kayak bakteri. Mitokondria, kloroplas itu punya gen sendiri. Oke. Makanya bisa saja suatu kelainan ataupun suatu sifat itu juga diturunkan pada gen-gen mitokondria. Gitu. Nah ini ditanyakan tentang itu ya. Apabila diasumsikan tidak ada mutasi baru. Mutasi baru itu istilah lainnya de novo. Ini sering muncul istilah de novo. Ya. Oke. Jika diasumsikan nggak ada mutasi baru, mutasinya ya udah itu aja. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Ini ada yang mau menyumbangkan jawabannya BBSS SSBB-nya sekalian dicocokkan, boleh ya ditulis di kolom chat. Ada yang SSBB, ada yang apa lagi? Oke. Nah, kita coba yang A ya, kalian ya. Ada yang mau ada 2 SSBB. Oke, kita coba. Yang A, laki-laki yang memiliki kelainan terkait gen mitokondria
tidak mungkin memiliki anak yang punya kelainan tersebut. Laki-laki ya, kalau punya kelainan gen di mitokondria, tidak mungkin anaknya punya kelainan tersebut. Mungkin nggak sih? Kan tadi kan laki-laki kan cuma menyumbangkan nukleus kan. Berarti kalau mitokondrianya jelek, anaknya terpengaruh nggak? Maka jawabannya tidak. Anaknya nggak akan kepengaruh. Kecuali kalau ini perempuan ya. Perempuan yang memiliki kelainan terkait gen mitokondria, dia akan mungkin memiliki anak yang punya kelainan tersebut. Jadi yang itu jawabannya benar ya berarti. Laki-laki yang punya gen mitokondrianya kelainan tidak mungkin punya anak punya kelainan tersebut. Ya, benar. Oke, yang A benar ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait pembahasannya boleh ya. Yang B, perempuan yang memiliki penyakit akibat mutasi gen mitokondria memiliki kemungkinan sebesar 50% untuk punya cucu yang juga sakit. Ini pertanyaannya belibet banget ya. Ini ada perempuan nih. Perempuannya mengalami kelainan mitokondria. Oke. Berarti berapa kemungkinan cucunya juga kelainan? Nah, sebenarnya yang B ini secara tidak langsung itu nanyain satu hal yang sederhana, yaitu ini kalau perempuan itu punya anak, berapa kemungkinan anaknya laki-laki, berapa kemungkinan anaknya perempuan? Berapa? Berapa kemungkinan anaknya laki-laki deh? Berapa kemungkinan anak perempuan? Sama aja sebenarnya. Jadi ketika sepasang orang menikah, kemungkinan anaknya perempuan ataupun laki-laki itu sama ya, yaitu 1/2, 50%. Nah, syarat supaya si perempuan punya cucu sakit, syaratnya adalah dia harus punya anak perempuan. Kenapa? Kalau si perempuan ini anaknya perempuan, berarti kan gen mitokondrianya kan pasti dikasih ke anaknya ya, karena dia adalah perempuan ya. Gen mitokondria dikasih ke anaknya, dan ternyata anaknya perempuan. Kalau anaknya perempuan berarti kan gen mitokondria diwarisin lagi ke cucunya. Kalau si anaknya itu laki-laki, si anaknya perempuan ini itu laki-laki, maka laki-laki ini tidak akan meneruskan gen mitokondria ke cucunya. Ya, jadi satu-satunya cara supaya si mbak-mbak ini punya cucu sakit, ya, itu kalau anaknya perempuan dan itu kemungkinannya 50%. Jadi yang B itu benar. Ya, ini kalau nggak salah, aku lupa ini dari OSK tahun berapa. Ya, oke, di B benar. Yang C, alel penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen di kromosom Y hanya memiliki 50% peluang untuk diturunkan pada keturunannya. Ini benar ya? Jelas ya? Kalau mutasi pada kromosom Y kemungkinan diturunkan ke keturunannya berapa? 50%. Kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan enggak. Kemudian yang D, seorang individu dapat memiliki dua alel mutan di kromosom Y jika ayah individu tersebut mengalami non-disjunction pada meiosis 1. Non-disjunction itu apa? Apa itu non-disjunction? Gagal berpisah. Gagal berpisah ya, bukan gagal move on ya. Seseorang eh, karakteristik non-disjunction pada meiosis 1. Kita coba cek. Gini, non-disjunction atau gagal berpisah itu maksudnya adalah gagal berpisah ketika meiosis. Non-disjunction sama yang terjadi pada meiosis 1. Mungkin kita coba cek dari Google aja ya, biar cepat ya gambarnya. Meiosis 1 non-disjunction.
Oh, pas. Oke. Nah, jadi kalau kita anggap eh, ini adalah kromosom X dan Y ya. Kalau yang kiri itu kromosom X, yang gede aja ya, kromosom yang gede ya. Ini X, kemudian ini kromosom Y. Nah, terjadi pada laki-laki ya. Oke. Nah, jika non-disjunctionnya terjadi pada meiosis satu, maka ini ya, mestinya kan sister kromosom homolog kan dipisah ya ketika pembelahan meiosis satu. Nih ya, ketika pembelahan meiosis satu mestinya kromosom homolog dipisah seperti ini. Tapi dia malah tidak berpisah. Maka salah satu selnya itu akan memiliki kromosom X dan Y sekaligus. Ya, atau lebih tepatnya XXYY ya, karena dia sudah direplikasi. Itu kalau non disjunction pada meiosis satu. Sehingga nanti ketika terjadi pembelahan meiosis kedua, di sini terjadi pembelahan sister kromatid ya, maka ini, setiap selnya itu akan membawa X1, Y1. Ya, X1, Y1 berarti nanti eh, si sperma ini itu memiliki genotip XY dan ini juga memiliki genotip XY. Sedangkan yang enggak, yang lain itu genotipnya 0 dan 0. Enggak punya gonosom. Itu kalau terjadi non disjunction pada meiosis 1. Kalau non disjunctionnya pada meiosis 2, berarti pas pembelahan pertama masih normal, XX, di sini masih YY. Maka nanti eh, pembelahannya adalah atau dibalik biar merepresentasikan soal. Misal ini YY, ini XX. Ini cuma aku balik XY-nya aja, sama aja. Maka nanti eh, ketika ada non disjunction pada meiosis kedua, dia akan tetap jadi Y. Pasangannya 0. Kalau ini tetap X dan X, maka nanti sperma yang dihasilkan adalah sperma Y. 0, X normal, dan X normal. Gitu ya. Jadi intinya gini, kalau yang terjadi non disjunction pada meiosis satu, maka gamet yang dihasilkan itu akan menghasilkan gamet yang heterozigot. Gametnya seperti ini, XY, XY. Tapi kalau non disjunction pada meiosis 2, gamet yang dihasilkan itu YY. Atau kalau yang non disjunction itu adalah X, maka nanti jadi XX. Gitu. Dan nanti ini tinggal dipasangkan dengan ovum. Ovum itu selalu memiliki genotip X ya. Karena ovum kan berasal dari perempuan. Perempuan kan nggak ada kan perempuan yang XY. Perempuan pasti XX ya. Pastikan ovumnya akan memiliki genotip X juga. Jadi nanti ketika fertilisasi, kalau misalnya dia berasal dari non disjunctionnya laki-laki, pada meiosis satu, maka kemungkinan anaknya itu adalah X, XY atau X 0. Ya, jadi spermanya 0 ketemu ovum X atau spermanya XY ketemu ovum X. Jadi di sini apakah ada dua kromosom Y? Enggak ya. Kalau pada meiosis satu itu tidak mungkin. Kalau non disjunctionnya pada meiosis satu tidak mungkin dijumpai ada dua kromosom Y. Kalau ini non disjunctionnya pada meiosis 2 baru ketika membuahi ovum X baru dia jadi XY gitu. Oke, itu ya untuk non disjunction. Berarti kita bisa jawab untuk yang D. Seorang individu dapat memiliki dua alel mutan pada kromosom Y. Jika ayahnya non disjunction pada meiosis satu, berarti ini jawabannya salah ya. Kalau pengen punya dua mutan di kromosom Y, berarti kan dia harus YY ya. Dia harus YY. YY itu berarti non disjunctionnya pada meiosis 2. Gitu. Pertanyaan, silakan. Jawabnya BBBS. BBBS. Nah, ternyata membahas seperti ini
lumayan lama ya. Nanti ya nggak apa. Nanti kita kalau misalnya materi hari ini belum cukup, kita akan aku kasih PR. Kita bahas dulu. PR yang tentang hukum Mendel. Nggak ada? Clear semua? Nomor satu, ditunggu sampai 20.25. 1 menit lagi. Kalau clear kita lanjut. Kalian juga boleh request ya, mau bahas soal nomor berapa. Itu boleh juga. Dari 1 sampai 5. 1 sampai berapa sih? 5. Oke, clear ya berarti ya. Ada request silakan, boleh. Nggak ada. Jadi kita lanjut ya, nomor 2 ya. Nanti setelah nomor 2 kita lanjut ini ya, lanjut bahasan kita dulu ya. Oke, nomor 2, gen A berada pada kromosom nomor 3 dan menentukan sifat warna biji. Alel dominan A membuat biji warna coklat, resesif menghasilkan biji warna kuning. Gen B ada di kromosom nomor 1, berarti ini hukum Mendel ya. Satunya kromosom nomor 3, satunya kromosom nomor 1. Berarti dia berada di kromosom yang berbeda. Ya. Mengatur rasa, B itu manis, B dominan manis, B resesif, asam. Tanaman heterozigot untuk kedua gen melakukan penyerbukan sendiri. Berarti heterozigot disilangkan dengan heterozigot ya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Ada yang sudah jawab, boleh disumbangkan di ini ya, kolom chat. Sambil kita bahas yang A. Kemungkinan dihasilkan polen yang membawa alel A besar, sama dengan kemungkinan ovum yang membawa alel B kecil. Ini pertanyaannya mudah ya. Yang A itu mudah. Jawabannya adalah benar ya. Oke. Polen kan berasal dari meiosis ya. Ovum kan juga dari meiosis. Maka kemungkinan membawa alel A besar itu setengah. Sedangkan kemungkinan ovum membawa alel B kecil setengah juga. Karena dia tanamannya kan heterozigot dua-duanya. Ini yang pembahasannya aku kasih warna atau uh, highlight ya, yang modifikasinya. Oke, yang A berarti nggak ada masalah ya. Yang B, kemungkinan polen bergenotip A besar B kecil bertemu dengan ovum bergenotip A kecil B besar adalah 25%. Ini kita tinggal uh, hitung aja. Kemungkinan polen A besar B kecil berapa? Kemungkinan adalah 1/4 ya, atau 25%. Karena gametnya kan ada 4 macam ya kalau individunya heterozigot. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Dan kemungkinan ovum A kecil B besar 1/4 juga ya. Berarti kemungkinan keduanya ketemu sama dengan ya 1/4 kali 4 ya. Ini sama dengan 1/16. Berarti yang B jawabannya salah ya. Yang B itu sebenarnya aku pengen bikin jebakan kalau ada yang langsung nembak. Oh, A besar B kecil, A kecil B besar. Itu uh, heterozigot kan ya anaknya. Padahal memang benar sih. Kalau secara keseluruhan, anak heterozigot itu 1/4 kalau nggak salah. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Itu kemungkinan 1/4.
Tapi padahal bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kemungkinan polen ini ketemu sama ovum itu. Oke. Kemudian yang C, seperempat dari buah yang dihasilkan tanaman parental memiliki rasa yang asam. Nah ini juga jebakan yang C. Seperempat dari buah yang dihasilkan tanaman parental. Tanaman parental di sini kan heterozigot ya. Oke. Sedangkan buah itu gen B dan B besar itu manis. Berarti kalau buahnya parental, buahnya tanaman parental yang heterozigot, pasti dia rasa buahnya manis semua ya. Jadi mestinya 100% manis atau 0% masam. Salah, ini bukan hijau berarti merah. Oke, ya. C salah ya. Mestinya buahnya tanaman parental itu semuanya manis karena eh, tanaman parental genotipnya heterozigot. Baru kalau dia punya anak, si parental ini tadi ya, fertilisasi terus punya keturunan, keturunannya berbuah, itu baru nanti sesuai dengan genotip keturunannya. Oke, kemudian yang D, apabila persilangan di atas menghasilkan 16 anakan, belum tentu 3 di antaranya berfenotip buah manis biji kuning. Ini benar ya. Buah manis biji kuning itu eh, buah manis biji kuning. Itu genotipnya adalah eh, biji kuning itu A kecil, buah manis B besar strip. Ini kemungkinannya adalah 3/16. Jadi yang tadi ya 9331. Itu 3/16. Itu adalah kemungkinan. Tapi kalau anaknya itu ada 16, mungkin nggak sih pas tiganya itu selalu fenotipnya itu? Jawabnya enggak ya. Contoh sederhana adalah gini. Ketika ada seorang nikah punya anak, kemungkinan anaknya perempuan itu setengah, laki-laki setengah. Terus misal nih, ada orang yang punya anak tiga, tiga anak, perempuan semua. Mungkin nggak? Mungkin kan? Walaupun kemungkinan perempuan itu cuma setengah, kemungkinan laki-laki setengah. Ada orang-orang yang punya anak 5 cowok semua. Ada. Ya. Jadi kemungkinan itu sebenarnya hanya sebatas kemungkinan ya. Kalau jumlah anaknya berapapun, apakah proporsinya itu sama dengan kemungkinannya? Belum tentu. Nah, ini akan bisa diaplikasikan. Proporsi asli dengan kemungkinan itu bisa mendekati kalau jumlah anak yang dihasilkan itu sangat banyak. Nanti kalian bisa coba cek percobaannya Mendel ya. Mendel itu pakai kacang ercis, terus jumlah anakannya itu sampai ratusan. Itu baru ketemu perbandingan yang mendekati dengan nilai perbandingan teoritis hitungannya. Jadi 9331 itu ketemunya nggak pas banget perbandingannya 9331 bulat, nggak. Tapi paling 8,9 berapa, 3,1 berapa gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang D itu sebenarnya teori dasar, belum tentu kenyataan itu sesuai dengan nilai perbandingan teoritisnya. Gitu. Oke, itu untuk soal nomor 2. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh ya, ditulis sampai 2033. Merah, tulis sebentar. Soalnya ini kita akan bahas lanjutannya, yaitu tentang uh, distribusi binomial. Udah ya, tadi aku save as dulu, nanti buat dikirim. Ya.
Oke, selanjutnya itu ada di soalnya di pemilihan. Oke. Soal nomor satu dua itu soal yang masih umum ya. Ini masih sangat-sangat genetika eh, di hybrid yang nomor satu. Yang nomor dua itu 5 hybrid ya. Tapi cara yang mengerjakannya tadi sama ya. Kita tinggal pisah aja setiap gen. A-nya disilangkan dulu, B-nya disilangkan dulu, nanti tinggal dikalikan semua. Oke, nomor tiga langsung aja. Nomor tiga paling bisa coba dikerjain dulu ya. Nomor tiga A dan B dulu deh. Aku tebelin ya. Oke, sekarang bisa coba dulu nomor tiga A dan B. Kalau C mau dikerjain juga nggak apa-apa. Sebenarnya bisa juga. Mungkin aku kasih waktu sampai 24:05 ya. Itu bisa dikerjakan dulu. Untuk yang A sama yang B. Dengan catatan tadi ya, di sini. eh, aturan umum peluang itu ada pada 4 ya. Nilainya selalu minimal 0, maksimal 1, jumlahnya selalu 1, kemudian ada aturan perkalian dan aturan jumlah. Itu bisa diaplikasikan untuk menjawab soal yang eh, ABC sebenarnya. Tapi kalian coba dulu yang A sama B ya. Silakan ya. Waktu sampai 20:45. Oh ya, yang udah bisa drop jawaban di chat ya.
Oke, satu orang sudah mensubmit jawaban. Sudah dijawab sampai C bahkan. Wah, keren. Hmm. Hmm. Oke, yang lain ditunggu ya. Minimal A sama B dulu. Sudah ada yang submit lagi? Dua orang? Tiga orang? Oke, jawabannya lumayan beragam. Oke, 1 menit lagi. Oke, sorry. Lihat. Oke lah, kita bahas ya. Oke, pas nih, 24:5. Jadi, untuk yang A itu kita menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan. Jadi, ada 3 orang anak, kemudian berapa kemungkinan tiga-tiganya sakit. Nah, yang pertama, yang perlu kita cari tahu dulu adalah eh, peluang mentahnya ya. Jadi peluang anak sehat itu adalah 3/4. Semua bisa ya. Peluang anak sakit itu 1/4. Itu yang peluang mentahnya. 3/4 ini biar. Nah, ya, kalau ada dua eh, orang heterozigot, kemudian punya anak, maka peluangnya demikian. Sekarang, kalau pengen punya 3 anak, semuanya harus sakit. Nah, maka ini adalah aturan perkalian. Oke, kenapa? Karena kalau pengen 3 orang anak sakit, berarti kan aturannya harus anak pertama harus sakit, syaratnya. Ya. Anak kedua harus sakit, anak ketiga juga harus sakit. Itu kan berarti syaratnya ada 3. Oke, maka jawabannya di sini adalah 1/4 pangkat 3. Jawabannya adalah 1/64. Oke, kita menggunakan aturan 4. Oke, nah kemudian yang B, berapa kemungkinan 2 dari 3 anaknya sehat? Tadi kalau yang aku lihat dari jawaban-jawaban yang masuk, ada 2 orang yang menjawab 9/64. Itu masih setengah benar ya. Oke. Kalau misalnya
dua dari tiga anaknya sehat, berarti kan dua sehat satu sakit. Itu ada tiga kemungkinan, ada tiga alternatif. Ya, dia bisa saja sehat-sehat sakit, sehat sakit sehat, atau sakit sehat sehat. Oke. Nah, kalau ini V itu yang sehat ya, yang centang itu yang sehat, yang silang itu yang sakit. Jika kita mencari tahu yang peluang pertamanya saja, ini kemungkinannya adalah sehat-sehat sakit. Berarti anak pertama harus sehat, anak kedua harus sehat, anak ketiga harus sakit ya. Berarti kan itu aturan perkalian. Jadi jawabannya 3 per 4 kali 3 per 4 kali seperempat. Sama dengan 9 per 64. Nah, yang kedua, ini juga sama-sama memenuhi syarat ya. Dua sehat, satu sakit ya, nomor dua itu. Nomor tiga juga dua sehat, satu sakit kan. Berarti kan mereka adalah peluang yang sama-sama memenuhi syarat. Berarti soal B itu adalah campuran dari aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Gitu. Jadi ada tiga kondisi yang mana tiga-tiganya benar. Dan yang kedua, itu peluangnya adalah 3 per 4 kali seperempat kali 3 per 4. Masih sama, 9 per 44. Oke, kemudian yang ketiga juga sama. Perempat kali 3 per 4 kali 3 per 4. Totalnya masih 9 per 6. Ya, karena semuanya adalah peluang yang sama-sama bisa jadi alternatif, maka peluang totalnya adalah sama dengan 3 kali 9 per 64, yaitu 27 per 6. Ini jawaban untuk yang B. Sorry. Mana tadi? Oh, ya. Oke, jadi ya. Ada pertanyaan sama sini? Silakan. Ada? Oke ya. Nah, cara yang B itu kita bisa pakai cara lain ya. Jadi yang aku tunjukkan pertama ini adalah cara manualnya. Maksudnya cara yang menunjukkan asalnya dari mana. Oke, kalau dapat 27 per 64 itu dari mana? Ya dari ada tiga peluang yang sama-sama memenuhi syarat, terus kita jumlahkan semua. Nah, eh, yang perlu kita lihat di sini adalah dari ketiga peluang, ya. Peluang nomor satu, peluang nomor dua, peluang nomor tiga dari pertanyaan B ini. Itu ternyata nilai peluangnya itu sama semua ya, 9 per 64, 9 per 64, 9 per 64. Jadi masalah yang perlu kita pecahkan untuk tipe-tipe soal seperti soal B ini adalah kita harus mencari tahu berapa jumlah kasus yang memenuhi syarat. Di sini ada tiga. Itu nanti akan ada kasus yang sama, tapi ada 4 orang anak di soal nomor 4 ya. Nanti kita jadiin PR ya. Nanti kalian bisa coba. Oke. Nah, itu. Jadi masalah di sini itu yang terpenting adalah gimana cara kita mencari tahu ada berapa jumlah peluang sih gitu. Supaya kita dengan mudah bisa mengalihkan peluang mentahnya 9 per 64. Dua sehat, satu sakit. Ini harus dikali berapa supaya dapat jawaban yang benar. Nah, itu bisa dengan cara bikin list kayak gini, atau bisa juga menggunakan ukuran uh, kombinasi. Ya. Jadi, kalau misal di sini kasusnya 2 dari 3 anaknya sehat, maka apa? Maka caranya adalah question uh, oke. Caranya yaitu 3 faktorial. Faktorial semua tahu ya. Faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Oh ya, ini 3 kombinasi 2.
dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 kurangi 2 faktorial. Ini adalah cara untuk mencari berapa banyak kasus yang memenuhi syarat. Oke, yaitu 3 anak, 2 di antaranya. Oke. Nah, maka nanti jawabannya adalah 3 kali 2 kali 1 ya. 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 dikurangi 2 kan 1 ya. 1 faktorial itu 1 ya. Jadi jawabannya adalah berapa? Sama dengan 3. 3 kali 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gitu ya. Ini untuk mencari banyaknya kombinasi. Nah, ini kok susah banget caranya? Ya memang sih, caranya kalau kita lihat sekilas itu agak susah, agak rumit. Cuma ini akan sangat membantu, terutama nanti kalau kalian coba soal nomor 4. Kalau anaknya 4, kalau anaknya 5, itu ini akan sangat membantu nyari ini. Nyari berapa banyak kasusnya itu akan sangat membantu. Karena selain ini, eh cara lainnya itu cuma kita harus ngelis aja gitu. Kita harus bikin list. Ada berapa banyaknya nih. Nah, itu bisa aja miss gitu. Bisa aja ada yang kelewat atau bisa aja kecatat 2 kali. Oke. Nah, kemudian selain itu eh cara yang digunakan untuk mengerjakan soal seperti ini itu sebenarnya sederhana ya. Kita tinggal hitung berapa anak sehat, berapa anak sakit, kita kali-kali ya. Yang sehat 2, berarti 3 per 4 pangkat 2, 3 per 4 kali 3 per 4. Yang sakit 1 per 4 tinggal dikalikan berapa banyak kasusnya. Gitu. Dan di sini banyak kasusnya 3, berarti tinggal 3 kali 9 per 64. Gitu. Oke, jadi ya. Ada pertanyaan untuk mencari koefisiennya ini, 3-nya ini? Boleh ya? Bisa dengan cara manual, bisa dengan cara kombinasi ya, faktorial. Oh iya, di sini kalau misalnya kalian menggunakan eh, cara sebaliknya, misalnya nih, kan tadi 3 anak ya. Kalau 3 anak, 2 di antaranya sehat, berarti kan 1 sakit ya. Itu juga bisa aja, sama aja. Berarti ini sama dengan 3 kombinasi 1. Oke, maka ini 1 faktorial, 3 min 1 faktorial. Maka jawabannya ini 6, ini 1 faktorial itu 1 ya. Kemudian 3 dikurangi 1 kan 2 ya. 2 faktorial itu 2. 2 kali 1. Ini jawabannya sama. Jadi 3 kombinasi 2 sama 3 kombinasi 1 itu jawabannya sama. Jadi nanti kalian tidak perlu khawatir. Sebentar, kalau misalnya ada soal yang lain, aku pakai kombinasi yang ininya tuh yang mana? Yang sakit atau yang sehat? Itu sama aja. Oke? Tuh. Atau biasanya kalau di ilmu matematika, biasanya kita nggak pakai sakit atau sehat ya. Kita pakai sesuatu yang lebih general, yaitu sukses dan gagal. Ya. Jadi eh, peluang yang bisa digunakan yang seperti ini, itu kalau ada kejadian sukses dan kejadian gagal, sakit dan sehat, A dan B gitu ya. Jadi cuma ada 2 kelompok peluang. Itu bisa kita menggunakan cara ini. Gitu. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Ambil bahas yang C ya, sekalian. Yang C itu dia agak tricky. Karena gini, kan di sini ditanya, berapa kemungkinan ada, misalnya gini, ada minimal 1 anaknya sehat. Kalau minimal 1 anaknya sehat, berarti yang ditanyakan adalah, eh,
peluang satu anak sehat ditambah dua anak sehat ditambah tiga anak sehat ya. Ini peluangnya berapa? Kan sama seperti itu ya. Minimal satu sehat. Berarti satu sehat boleh, dua sehat boleh, tiga sehat boleh. Sama-sama memenuhi syarat. Nah, tapi di sini letak trikinya adalah ingat bahwa semua kemungkinan kalau dijumlahkan itu sama dengan satu. Oke, jika sepasang orang punya tiga orang anak, itu dia cuma punya beberapa pilihan loh ya. Pilihannya adalah bisa saja kalau punya tiga orang anak itu yang sehat nol, ya. Bisa juga yang sehat satu, bisa juga yang sehat dua, bisa aja yang sehat semuanya, ya. Bisa nggak kemungkinan lain muncul? Kan nggak mungkin ya. Anaknya tiga yang sehat empat, satunya anak siapa? Ya, oke. Jadi cuma ada empat ini. Dan ini kalau tadi ya, semua kemungkinan jika dijumlahkan pasti sama dengan satu. Oke. Nah, berangkat dari sini, nah kita ternyata soal yang C itu menanyakan ini. Menanyakan satu sehat ditambah dua sehat ditambah tiga sehat. Minimal satu sehat ya. Berarti sama aja kayak kita disuruh hitung apa? Satu dikurangi peluang nol sehat. Oke. Jadi ini nanti ada dua cara. Boleh kalian nyari peluang satu sehat berapa, dua sehat berapa, tiga sehat berapa, pakai cara yang ini ya. Atau tinggal satu dikurangi nol sehat, atau semuanya sakit. Ya. Dan ini jawabannya adalah satu dikurangi nol sehat itu berarti semua sakit ya. Semua sakit itu seperempat pangkat tiga. Satu dikurangi satu per 64, maka jawabannya adalah 63 per. Oke. Atau misal kalau kalian tidak masih belum yakin gitu, ya udah kita coba cari aja kemungkinan satu sehat berapa, kemungkinan dua sehat berapa, kemungkinan tiga sehat berapa. Oke, nanti ini PR ya, kalian boleh buktikan kemungkinan satu sehat itu kalau nggak salah dia 9 per 64, kemungkinan dua sehat itu tadi udah dihitung di atas 27 per 64, kemungkinan tiga sehat itu 27 per 64 juga. Maka kalau dijumlahkan semua, jawabannya adalah 63 per 64. Oke, ini PR. PR-nya tidak aku periksa besok yang ini ya. Jadi untuk membuktikan ini benar nggak sih? Satu sehat itu 9 per 64, dua sehat itu 27 per 64, dan seterusnya. Jawabannya mestinya akan sama. Oke, ada pertanyaan sama sini? Nanti aku kirim ya untuk eh, apa namanya si ini. Oke, sama nanti PR-nya soal nomor 4. Jadi nanti aku kirim eh, ini soalnya. Soalnya aku kirim. Oke, terus ditambah PR-nya soal nomor 4, nanti bisa dikerjakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Aman? Oke. Kalau tidak ada mungkin
hari ini sekian dulu ya. Nanti akan aku kirim soal-soalnya tadi. Nanti bisa dicoba dan PR-nya soal nomor 4 ya. Oke, sama juga aku kirim juga nanti em, catatannya, catatan yang di Paint nanti bisa dipelajari kembali. Oke. Oke, untuk hari ini sekian dulu ya. Selamat istirahat. Kita insya Allah ketemu lagi besok ya di jam yang sama, jam 7. Oke, linknya, oh ya, setiap hari linknya sama terus ya. Kalau kecuali nanti aku infokan kalau ada perubahan tertentu. Tapi kalau selama nggak ada pemberitahuan lagi, linknya selalu sama. Oke, itu mungkin. Terima kasih teman-teman. Kita insya Allah ketemu lagi besok. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.